Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Para ulama, para kiai, para ustazah, ketua taklim masjid As-Sakinah beserta jajarannya, jemaah majelis taklim, semuanya tak mungkin bisa sebut satu persatu, yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah terlebih dulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah hingga sampai saat ini rangkaian ibadah mulai dari khususnya bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, dan sekarang kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Insya Allah tanggal 3 atau tanggal 4 ini. Nah, mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita tunaikan selama ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang makbulan di dunia dan akhirat. Dan lebih penting lagi kita mohon semoga kita semua bisa husnul khotimah, lalu bersama-sama dimasukkan surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, mendakwakan ajarannya, hingga benar-benar kita jadi seperti umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Sama-sama sudah kita dengar bahwa kajian pagi ini merupakan kajian pertama, kajian perdana yang oleh Ustaz Hedi kemarin saya dikontak bahwa kajian pertama ini adalah kajian untuk halal bihalal. Ya, mari kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk disampaikan ta'aruf, yuk digunakan untuk saling memaafkan, tidak hanya sekedar mengampuni tapi memaafkan, bahkan ditutup dengan musafahah. Di dalam masalah dosa itu kan yang aku sudah sampaikan, ada dosa kaitannya dengan Allah,
vertikal secara horizontal bersama makhluk Allah ini, sahabat, teman, saudara. Kalau dengan Allah itu justru paling mudah. Seberapapun besar banyaknya dosa kita, selagi taubatan dengan taubatan nasuha itu tidak ada kecuali Allah pun mengampuni, bukannya sekedar mengampuni. Kalau mengampuni namanya taubut, dan kalau menghapuskan namanya ta'afuf, saling menghapuskan afun. Terus kemudian bebas, maka musofafah itu artinya saling membebaskan. Jadi sama sekali sudah tidak ada bekas. Itu kalau ta'afuf saling memaafkan, taubut saling mengampuni, tapi maknanya menutupi, tapi masih ada. Jadi kalau ta'afuf itu saling menghapus, jadi baru kemudian tasawuf itu saling membebaskan. Nah, harapan kita ya pada pagi ini bukannya sekedar mengampuni, tapi juga menghapus dan membebaskan. Sehingga benar-benar zero, benar-benar nol antara kita dengan yang lain. Artinya ini sudah mendekati bersih lah. Itu harapan kita. Nah, kalau kita kembali sebentar dan nanti dulu, kalau memang benar-benar puasa kita diterima oleh Allah, kita lakukan dengan baik. Dimana luar biasa kan? Mansoma Ramadana imanan berkisatan begitu lalu mata kodana bagi. Barang siapa yang berpuasa, puasanya sebenarnya mengharap ridho Allah dan memperhatikan syarat baik, syarat boleh maupun batinnya itu disahkan. Maka tidak ada lain kecuali Allah mengampuni dosa kita, apapun dosa kita yang lalu. Jadi kalau memang kemudian diterima puasa kita ini memang sekarang ini dalam keadaan bersih-bersih, kembali ke fitrah kesucian kita. Fitrah kesucian itu tidak ada kecuali hati ini mendekati. Lalu diikuti dengan puasa Syawal. Lantas disambung dengan puasa Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitan min Syawalin kana kasyamida. Dalam siapa yang puasa Ramadan lantas disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan nilainya ibadah 1 tahun berturut-turut. Coba kalau seandainya puasa Ramadan kemarin sekali lagi diterima oleh Allah, lantas diikuti puasa Syawal, sudahlah kita ini sudah bersih-bersih, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Tidak ada di lingkungan kita yang kita pasang sebagai lawan, tapi semua itu menjadi kawan. Sudah tidak ada was-wasangkan. Maka itulah yang menyebabkan kemudian kita ini. Kalau bahasa yang kita kaji saat ini, kita sudah menjadi hamba yang bermanfaat, hamba yang punya nilai. Kalau bahasa Arabnya nilai itu al-qimah.
Kalau bahasa Inggrisnya value. Kalau bahasa Jermannya Festlichen. Kurang lebih. Kajian kita pada pagi ini dalam sholat saya tadi, rakaat kedua saya baca surat Al-Fatihah. Nanti coba tolong disambung di surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Di samping surat Al-Fatihah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, saking pentingnya nilai supaya kita itu menjadi hamba yang bernilai, ada nilai, maka Allah turunkan surat Yasin nanti dikaji ayat 1 sampai ayat 8 dengan menggunakan kalimat sumpah. Watin harfu qasam, watin wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi watin dan demi buah zaitun dan demi Jabal Tur Sina dan demi wahada baladil amin, negeri yang aman dan sentosa, ya itu Makkah dan Madinah. Kalau kita belajar ulumul tafsir, tentu kalau ayat didahului dengan harfu qasam menunjukkan situasinya penting untuk dikaji, direnungkan, diperhatikan dan dijalani. Maka wakil wawunya ini berkosan menunjukkan bentuknya ini penting. Coba contoh wakil berzaitun demi wakil demi buah zaitun demi gunung Tursina demi negeri Makkah dan Madinah yang aman sentosa. Nah, sekarang perhatikan ayat berikutnya yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Lalu nanti akan dikembalikan, akan diturunkan lorot jatuh ke tempat yang amat sangat rendah. Summa radadnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan jatuh ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang punya nilai iman dan amal soleh, baginya akan dapatkan pahala yang tidak pernah putus. Di sini saya ambil ilustrasi untuk menafsiri ayat ini. Saya bawa uang kertas 4 lembar. Kalau seandainya bapak ibu yang hadir di sini tak suruh untuk milih dari uang 4 lembar ini, yang dipilih yang mana? Merahnya. Ini benar? Ini? Pilih ini apa ini? Ini apa ini? Pilih ini atau ini? Mengapa pilih yang ini? Sudah ini sama. Malah
cukup baik. Mengapa pilih? Yang boleh, yang bisa boleh pulang. Ngapain pilih ini? Ini kan bagus loh. Kalau ini kan sudah sedikit lungset. Ini ngapain ini? Lu kan sama sangat besar. Ngapain tidak pilih ini? Ngapain tidak pilih ini? Ngapa pilih yang itu? Gak pilih ini? Sama-sama salah musik. Benar. Aku itu tentu mesti pilih ini. Karena uang ini uang asli, tentu punya nilai. Nyatanya uang asli ini dilindungi legal, secara legal dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada keliru nomor 60 tahun 1971 khusus ditamuannya adalah non peruni. Maka kalau uang tidak dicetak sana, tidak sah. Sementara ini uang mainan. Walaupun tuh gak ada, kalau ini uang mainan, gak ada nilainya. Ada. Nah, mengapa kalau seandainya Bapak pilih ini, oh nggak pilih ini, oh nggak pilih ini. Kalau disuruh untuk pilih kok pilih ini, berarti gangguan mental. Tapi pilih ini, mengapa? Karena nilai tukarnya jauh lebih banyak daripada ini. Kan begitu. Nah, jenengan datang ke sini itu untuk apa? Ini untuk nilai value. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam hati Allah, umpama ini tak gini-gini kan? Dengan ini tetap pilih mana? Bagus loh, itu tidak bernilai, tetap pilih dibuang eman. Mengapa? Karena bernilai, maka tak ambil lagi. Walaupun sudah kayak begini. Kalau ini dibuang, gak diambil karena ada nilai. Mengapa istri saya tidak tak ceraikan? Hingga sampai saya usia 64, ngapain tidak tak lepas? Saya profesor, maaf. Istri saya SMP, ngapain tidak tak lepas? Saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa perjuangan istri, tanpa pengorbanan istri. Walaupun saya SMP, tapi nilainya itu besar bagi saya. Nah, mungkin saya mengantarkan saya bisa seperti ini hingga sampai bisa sampai tingkat pendidikan paling tinggi tanpa pengorbanan istri. Gimana ketika saya kuliah level? Gimana ketika tak tinggalkan mengurus anaknya? Kita sering lupa itu. Dalam rumah tangga kita ada yang banyak memberikan bantuan dan punya nilai besar adalah istri. Maka saya tidak berkenan kalau istri saya yang dimati. Karena begini, neng gini wakalan Tempurjo, nama soleh yang ada 3. Kalau jangan kesana tanya pada orang mau nemui rumah Pak Soleh, jenengan bisa ditunjukkan Pak Soleh driver, tukang supir, tapi ada Soleh tukang tahu.
Tapi kalau kalian tambahin Profesor Muhammad Soleh, jelas tidak mungkin akan keliru alamat. Mengapa? Karena ada delay. Mengapa Bapak dan Saudara datangkan saya ke sini? Karena nilai. Ya. Ngapain orang Jakarta datang ke GD saya? Kalau seandainya di Jakarta ini ada orang semacam saya, nilainya sama seperti saya, ngapain berubah ke Kediri? Ngapain orang Malaysia datang gini saya, nyari saya, berbuat gini saya? Karena di Malaysia tidak ada orang yang punya video nilai seperti saya. Nah, hidup ini harus bernilai. Nah, jangan sampai kita tidak bernilai. Semakin tinggi nilai kita, semakin tinggi nilai kita, maka banyak orang akses kepada kita. Nah sekarang bagaimana supaya kita itu bernilai? Maka Al-Quran sudah menyatakan di sini sampai betapa pentingnya dengan sumpah. Dan kita dulu diciptakan oleh Allah punya nilai tinggi dibandingkan dengan makhluk lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, baik manifestasi maupun performanya. Artinya manusia diciptakan itu bernilai. Tapi nilai itu akan bisa jatuh. Nilai itu bisa menjadi lorong. Sumaradadanahu asfala safil. Sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Kalau kita tidak mengabaikan sesuatu yang angkat kita, yang bedakan kita dengan makhluk lain, bahwa kita ini adalah makhluk diciptakan Allah, makhluk yang punya value, nilai. Nah, begitu. Oleh karena itu kemudian nanti dibuka dalam surat Al-A'raf ayat 179 dengan hewan saja kalau kita tidak punya nilai. Lebih baik kan hewan. Al-Quran bukan saya katakan. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Bukan saya. Sesungguhnya kami menciptakan neraka. Sungguh neraka itu akan banyak dihuni oleh jin dan manusia. Penyebabnya apa? Gak punya nilai. Jin yang gak punya nilai, manusia tidak punya beban nilai. Maka tempatnya adalah tempat yang seburuk-buruk tempat, yaitu di sana. Siapa dirinya itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tapi hati ini gelap, tertutup, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun tersirat. Maka tidak tertutup. Itulah orang yang hidupnya tak punya nilai, punya mata tidak digunakan untuk melihat, menyaksikan ayat-ayat Allah yang mengantarkan dirinya termotivasi tambah tebal imani. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan mayul hasanah. Dan begitu.
Tidak mengantarkan dengan telinganya tambah imane, tambah nilai ini. Kalau kita termasuk orang semacam itu tadi, ulaika kalana, kayak binatang, baru Allah bahkan lebih rendah nilainya daripada binatang. Nah, kembali ke surat At-Tin. Bagaimana supaya kita ini menjadi hamba yang mempunyai nilai iman pertama, lalu yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Iman, ilmu, amal. Mengapa iman? Mengapa harus ada ilmu? Sudah hidup ini, jika tidak ada iman, mudah mengeluh, mudah jenuh, ujung-ujungnya ya tidak ada lain kecuali stres. Kalau sudah stres, ya berbagai macam penyakit akan kita derita. Kalau seandainya kita berobat karena sakit, dokter di Indonesia sudah kita datangi, ujung-ujungnya akhir diagnosisnya gak bisa disembuhkan. Tentu kita tidak berhenti di sini. Mungkin kita ke mancanegara, ke Singapura, berobat ke sana, ke Singapura, dokter sana angkat tangan, gak bisa disembuhkan. Lantas ke Malaysia, dokter Malaysia mengatakan juga tidak bisa sembuh. Angkat tangan artinya apa terhenti di situ? Tidak. Mungkin ke Amerika, cari rumah sakit yang paling qualified. Sana pun juga angkat tangan. Apa kita kemudian diam? Tidak. Pasti cari sandaran. Doa bisa, sholat bisa. Itu menunjukkan bahwa kita ini fitrahnya, manusia ini adalah fitrah beriman. Maka kalau misalkan tidak ada nilai iman, menyalahi fitrah kita. Tetapi iman tanpa ilmu, kalau iman tanpa ilmu lumpuh. Karena ilmu itu dengan ilmu lantas ketika kita menaikkan ibadah maka jadi fasilitas memberikan kemudahan bagi kita. Gimana? Kalau tidak ada sains dan teknologi transportasi laut atau udara, pesawat dan kapal laut, tidak ada transportasi darat, mobil, akan kesulitan. Walaupun kita beriman, tapi sulit ibadah. Maka dengan ilmu memudahkan kita untuk menunaikan, mengejawantahkan iman kita. Tapi ilmu tanpa iman buta. Memang berpendidikan tinggi, bukan hanya S1, S3, bahkan jenjang akademik didapat guru besar, profesor. Tapi kalau suatu saat tidak disertai iman, maka bisa jadi ilmunya tadi tidak akan menjadi manusia yang bernilai, tapi justru sebaliknya. Karena dengan ilmunya digunakan untuk mendosai, membohongi sesama. Karena ilmu tanpa iman buta, iman tanpa ilmu lumpuh. Tapi kalau iman berilmu tanpa diamalkan, kasajaratin bila sapalatin, seperti buah atau tak buah. Jadi esensinya Bapak Ibu ngaji di sini perubahan. Kalau sampai
sudah mengikuti kajian sekian tahun, lantas kemudian sama sekali tidak ada perubahan, nilai kemanusiaan tidak tambah, maka rugi. Yang sama dengan pohon yang tidak berbuah tadi. Kalau bahasa Imam Ghazali kayak seperti orang narik seperti apa keledai menarik gerobak berisi kitab, bukunya banyak satu bab, ditarik oleh keledai. Tapi keledai tidak pernah berubah jadi budak, tidak pernah jadi buta. Keledai tetap keledai walaupun menarik kitab banyak. Dan harapan kita kajian ada di sini terhadap perubahan berupa tambahnya nilai imannya, tambah wawasan ilmunya, terus kemudian diamalkan sehingga iman ilmu dirasakan oleh masyarakat di sekeliling kita. Bukan hanya masyarakat di sekeliling kita, tapi umat semuanya bisa ngambil manfaat dari nilai kita. Itu harapan kita. Kayak seperti apa? Semakin banyak nilai itu karya, maka semakin dibutuhkan. Kalau ini 10, tentu nilai tukarnya lebih besar, nilai belinya lebih besar daripada 1. Oleh karena itu, kemudian kalau iman kita kuat, tegar, amalnya ilmunya tinggi, amalnya baik, itulah manusia ini. Bapak dan saudara tidak mungkin ini tak perpanjang karena waktu. Nanti disambung. Ya. Sekarang bagaimana meningkatkan iman? Bapak dan saudara dirahmati Allah. Saya ingin untuk persegar kembali. Mustahil kita punya nilai kalau kita tidak bisa menjebol apa? Setiap kita ini kan di penjara, setiap kita ini kan ditawar. Setidaknya ada 5 penjara, 5 hal yang memenjara kita, 5 hal yang menawan kita. Pertama, kita dipenjara oleh alam, nature. Maka kemudian ada filsafat, aliran filsafat namanya naturalisme. Ini nanti tidak mungkin akan semuanya, tak ambil 2 saja. Aliran filsafat naturalisme mempersepsikan kita manusia sama dengan dia, sama dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau panas juga kepanasan, kalau dingin juga kedinginan. Kalau jenengan 5 bulan yang lalu datang ke rumah saya musim kemarau, maka di depan rumah itu ada tanaman tebu. Ros-rosannya ini pendek, ngecil, tidak besar, sedang. Mengapa? Karena tunduk pada hukum alam. Kalau musim kemarau tidak ada air, pun mempengaruhi kondisi tanaman tebu itu. Maka kecil-kecil tebu itu, karena tunduk pada hukum alam, mesti butuhkan air. Tapi kalau sekarang datang ke sana, baru sekitar 3 bulan, 4 bulan ini, tebu di depan rumah itu sudah besar-besar dan tinggi. Karena pengaruh alam. Manusia juga demikian.
demikian. Coba kalian perhatikan orang di sekeliling kita, betapa cepat tuanya orang-orang sekarang. Kulit orang-orang sekarang berbeda dengan kulit orang-orang dahulu, karena suasananya, alamnya sudah tidak lagi kondusif bagi kesehatan kita. Sama, kalau kita panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Malam yang datang di sini berapa orang? Yang datang sekitar jam 3 bisa dihitung dengan jari. Mengapa? Karena suasananya dingin. Ketika suasana dingin, kita itu malas bangun tahajud. Kalau suasananya panas, lantas apa? Kesu. Jadi kalau saya berikan kuliah kepada anak-anak mahasiswa jam 12 siang, tentu berbeda dengan kalau jam 8. Karena apa? Suasana cuaca itu berpengaruh. Itu artinya kita sebenarnya setiap kita ini ditapak, dipenjara oleh alam. Mau jamaah tapi hujan, kita berpenjara oleh alam. Tapi penjara ini bisa kita jebol dengan apa? Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa? Free choice, kebebasan untuk milih. Milih jamaah, ngambil apa namanya, milih jamaah ke masjid dengan dijebol penjara malam hujan ini dengan teknologi payung. Kalau punya mobil sudah tak pakai mobil atau bisa jas hujan. Penjara alam bisa kita jebol dengan free choice, free will, kebebasan memilih, kebebasan bertindak. Dan bisa kita jebol dengan sains teknologi payung, jas hujan, atau pilih mobil. Pilihan. Dari sinilah kemudian nanti di akhirat, jangan pernah kita angkat kepada Gusti Allah. Bukankah dulu setiap yang terjadi ini takdirmu? Kalau aku berbuat jelek, takdirmu. Kalau kami berdosa, takdirmu. Allah nanti akan jawab, iya, semua takdirmu. Tapi kamu tak beri kelebihan yang tidak tak berikan kepada yang lain, yaitu free will, free choice. Silakan untuk pilih berkehendak, silakan untuk berkehendak, silakan untuk pilih. Silakan kamu sholat yang terserah, dan sholat yang terserah. Tak beri petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, dan orang-orang pintar ulama untuk menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis itu. Silakan. Kalau kamu sholat, konsekuensinya demikian. Kalau kamu meninggalkan sholat, konsekuensinya demikian. Kamu milih yang tidak sholat. Dulu sudah tak sampaikan tempatnya ini. Tidak bisa kita ngerti. Free will, free choice diberi oleh Allah yang kreativitas. Dengan kreativitas kita bisa menciptakan pesawat. Dengan kreativitas kita bisa menciptakan kapal laut. Bisa dengan kreativitas manusia bisa menciptakan mobil. Jadi penjara alam bisa kita jebol dengan consciousness kebebasan kita, dengan free will, free choice, dan dengan kreativitas. Tadi nanti kan disampaikan ada penjara nafsu, tapi nanti nggak mungkin ya. Itu yang paling berat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kepingin untuk bisa mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan kita, sebelum penjara alam ini,
pasrah dengan kondisi alam yang menghimpit kita. Lalu yang kedua, sejarah-sejarah. Kalau saya tadi nyampaikan profesor, bukan untuk riak. Aku tahu ini. Konteksnya di sini adalah memberikan motivasi. Setiap yang ada ini di penjara sejarah, tanpa kecuali saya, orang Indonesia sudah tercipta oleh sejarah, lahir di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Kesulitan untuk berbahasa Arab, kesulitan untuk berbahasa Inggris, kesulitan untuk berbahasa Jerman, karena sejarah mencetak kita lahir di Indonesia. Tapi bukan berarti kemudian sejarah bahasa tapi tidak bisa kita jebak. Bisa dengan usaha yang sungguh-sungguh, sabar, ikhtiar yang beneran, belajar berbahasa Inggris, belajar berbahasa Al-Quran Arab, belajar berbahasa Jerman, maka penjara bahasa bisa kita jebak. Orang Indonesia akan bisa menguasai bahasa Inggris, orang Indonesia bisa menguasai bahasa Jerman, orang Indonesia bisa menguasai bahasa Arab, sehingga itu fasilitas untuk bisa berkomunikasi, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang Inggris, orang Eropa, orang Barat. Nilai kita ada value identity-nya tambah. Walaupun orang Arab keturunan Indonesia, orang Arab keturunan, belum tentu dirinya bisa bahasa Arab, belum tentu dirinya bisa memahami Al-Quran, karena di penjara oleh sejarah nyetak dirinya itu ada di Indonesia. Kamu ingin bahasa Arab, harus juga usaha sungguh-sungguh jihad untuk bisa menguasai bahasa Arab. Orang Inggris akan sulit juga bahasa Indonesia karena sejarah mencetak terlahir di negeri Eropa, di negeri Amerika. Maka kalau kepingin dirinya ini menguasai bahasa Indonesia, ya seperti kita, penjara bahasa harus kita jebak. Saya maaf sekali lagi, nilainya profesor tentu berbeda dengan profesor. Maaf, ini konteksnya bukan sombong, bukan dia. Nilai S3 tentu berbeda dengan nilai S2, tentu berbeda dengan S1, beda dengan kalau kita tersentuh setelah SMU, beda lagi SMP, beda lagi kalau SD, beda lagi kalau udah sekolah. Saya bisa jebol sejarah. Mengapa? Saya terlahir dari keluarga yang miskin. Artinya saya dicetak oleh sejarah, terlahir di keluarga yang makan saja kurang. Kalau saya pasrah dengan cetakan sejarah ini, aku tidak akan bisa di sini. Jangan tidak akan butuh saya. Aku tetap terlahir dari keluarga miskin. Maka nanti kemiskinan tidak turunkan pada anak saya, tak turunkan pada cucu saya, juga keturunan struktural atau keturunan keluarga miskin. Miskin iman, miskin ilmu, miskin amal. Aku waktu itu tidak terima. Terlahir dan tercetak oleh sejarah miskin iman, miskin ilmu, miskin amal. Apa rata-ratanya cocok? Dengan apa? Aku mesti harus punya pendidikan. Ibuku istri tidak tamat, gak bisa baca tulis. Kalau aku kemudian tadi saya katakan pasrah dengan kondisi ibu seperti saya, dia saya seperti dulu. Namanya saya tidak bisa jebol sejarah.
Gak bisa bahasa Inggris, kursus saya dulu di Ustaz kamu. Karena kalau saya S2, S3 juga harus kuasai bahasa Inggris, muhadasah, conversation. Gak bisa masuk ke sana, mesti ada tes. Tapi aku bukan dari orang Inggris, maka mesti harus tak coba dengan belajar. Sama sekali ini bukan dia, tapi bagian berikan motivasi. Mungkin yang sudah ragu, kemudian menyesal, ya anak ini, kalau tidak anak ini, ya cucu ini. Pendek kata, jangan sampai anak tidak punya iman, cucu tidak iman, tidak punya ilmu, tidak kuliah, tidak sekolah, tidak dijalankan beramal, gak jadi ada nilai. Maka tadi kalau ada nilai tambah, imannya kuat, ilmunya tinggi, amalnya baik. Jadi jangan biarkan anaknya ini tidak ngerti Al-Quran, anak putra putrinya tidak ngerti ada bisa, tidak bisa baca kitab. Kalau perlu undang ustaz di sini khusus menyediakan untuk baca kitab, khususnya anak-anak. Dan itu yang caranya untuk meningkatkan iman, memahami ilmu tadi. Alhamdulillah saya bisa jebol. Penjara kemiskinan tak jebol. Penjara kebodohan tak jebol. Jadilah seperti sekarang. Ya. Sekali lagi Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian jadi alasan aku terlahir dari anak orang gak punya, lantas kemudian gak bisa punya. Bukan persoalan biaya, ya. Persoalan motivasi. Saya punya sambil kerja kok, jualan roti sama situ. Di sini ada kamu. Kalau sudah subuh mendengar azan, ya Allah, Bu, aku jangan takdirkan diberi kerjaan. Dengan kerjaanku ini sekaligus aku ini ibadah. Sudah dari guru SD saja, sehingga aku ada kesulitan ekonomi. Karena dari pondok pesantren dari dunia kan gak punya ijazah, ijazahnya dunia. Tak sumber. Aku yang gak punya uang, jualan roti. Kuliah di kedokteran, teman-teman ganti mobil, saya jalan kaki, tas gonta ganti, tas besar, tidur gini kos-kosan, saya tidur di musola, kepingin untuk jebol. Sama namanya soleh, sama namanya, tak bisa sabar, wakalan, tapi nilainya tentu berbeda. Yang soleh driver tidak menegakkan kerjaan, soleh tukang tahu, akses nilainya tentu berbeda dong. Bukan dia tidak nilai, tapi akses nilai kembali keluarga. Dan kalau saya akses nilainya luas, yang bisa ngambil manfaat saya. Mulai dari 2005 sampai 2014 saya tidak pernah di rumah. Indonesia itu 75% sudah datangi, undang saya setiap instansi. Penghargaan dilihat di rumah saya di belakang. Mengapa? Karena punya nilai. Sama-sama namanya, yang bedakan adalah value yang terletak. Punya anak yang punya nilai. Dan kucing-kucing dirapi, gak apa-apa. Walaupun naik sepeda, yang penting anak kuliah.
gampang, yang anak-anak nilai. Sudah begitu. Hari raya itu anak saya ngumpul. Saya sampaikan anak-anakku semua, mantuku, cucuku. Karena cucunya masih kecil. Saya bilang, aku minta dihargai. Saya kembali, anak-anak saya, mantu saya akan sampaikan, aku minta dihargai. Bukan dihargai materi, bukan dihargai usia, hargai cita-cita. Karena semasa aku masih muda, aku hidup dalam tanda petik sengsara. Kemudian aku punya cita-cita, aku tidak mau anak turunku mempunyai pengalaman seperti saya. Anak turunku mesti harus beriman, harus berilmu, mesti harus beramal. Apa tidak mau? Anak janda 10 bersaudara nomor 9 makan kurang. Yang lain bukan SKT bisa tujuan bukan dari obat saja. Saya belajar. Yang lain belum S2, saya sudah S2. Yang lain belum S3, saya sudah S3. Yang lain belum profesor, saya sudah profesor. Sudah 4 tahun profesor saya. Cita-cita aku bikin lanjutkan. Aku tidak ikhlas dari itu. Kalau anak cucu cicitku maka rantai kemiskinan semuanya terjadi. Lantas kemudian kalian kotori karena kalian hidup bukan-bukanan. Lalu dong, apa yang terjadi dari anak miskin bisa sampai ke sini? Kamu segalanya sudah tersedia. Masa kedokteran masih hanya dokter umum, nggak ambil spesialis? Ini yang tak masuk. Ini mesti disebarkan pesantren jadinya. Orang begini ini bukan sombong, ini bukan riak, kompetitif, berikan motivasi. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekarang sudah segalanya ada. Dan kalau mata rantai kemudian nanti bisa turun anak miskin, banyak contoh. Karena di mana? Karena tidak punya ilmu. Satu beberapa generasi sudah terpotong. Nyesel tidak sujud doang bisa kuliah. Maka tadi saya katakan sujud ini benar-benar sempurna. Jadi bukan persoalan orang, persoalan hikmah bisa jebol tidak. Nah, ini yang kedua. Kalau tak jelaskan panjang lebar, persoalannya hanya dibuat sampai lu jenuh. Kalau orang begini masih berada, Pak Hatta pada rapat Karno itu kan difitnah, ada konspirasi, ada akan membukakan lawan. Itu fitnah. Akhirnya karena lawan politiknya masukkan penjara. Tapi di penjara tidak ada pilihan. Begini, nulis apa? Nulis tafsir. Dengan tafsir Al-Azhar. Akhirnya merasa bersalah. Setelah keluar dari penjara, saat Pak Karno meninggal dunia, minta untuk diimani oleh Pak Angka. Nanti yang ketiga, dipenjara oleh ideologi, dipenjara oleh masyarakat dan tradisi, dan dipenjara oleh nafsu. Yang ini banyak orang gagal. Sudah alim, ilmunya tinggi, ternyata tidak bisa mendorongkan nafsunya berakhir sosok iman. Ini tidak akan tak jelas-jelas. Nah, waktunya habis. Nanti insya Allah mudah-mudahan masih diberi kekuatan lahir batin untuk bisa melanjutkan. Kalau waktunya kita doa, mari kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Ya, nanti mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita.
Allah mengampuni dosa kita, dosanya istri kita, dosanya suami kita, dosanya anak-anak kita, kandung, mantu, cucu cicit kita, dosanya bapak ibu kita, kakek nenek kita, pak budi buli bibi kita, saudara kakak beradik adik kita, dosanya para pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di instansi manapun dia kerja, semoga semua dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hidupannya dapatkan itu jadinya, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai lupa selalu juga mohon ampun kepada para ulama, para kiai, para ustadz, guru, dosen kita dan siapa saja yang berjasa kepada kita. Mudah-mudahan khususnya masyarakat Mojokerto, dan khusus lagi anggota majelis taklim di Masjid Sakinah ini, ketua taklim beserta jajarannya, jamaahnya semua diberi panjang umur, dilapangkan rezekinya, terus kemudian dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya, cucu cicinya berpendidikan terpelajar tingkat tinggi, dan kemudian menjadi keluarga yang bermakna di mata Allah maupun di mata masyarakat. Akhirnya nanti bisa berubah dunia oleh karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh kita kepada anak cucu cicit kita ini, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut dengan ayat as-sofaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya tadi Bapak dan Ibu sekalian, kajian akan pagi bisa disampaikan oleh Prof.